Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk. Selamat siang kelas 7C. Apa kabar? Semua sehat kan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sudah pada hadir? Belum, Bu, Maimunah. Oh ya, itu ada Reza, ada Santi, ada Andi. Alhamdulillah. Ada Ahmad juga nya. Selamat datang Maimunah, baru gabung. Ya. Nah, jangan lupa isi absen di WA grup ya, di list. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sujud. Di antaranya adalah sujud syukur. Salah satunya adalah sujud syukur. Sudah pada hafal lafadznya kan? Alhamdulillah. Nah, sujud syukur itu merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasa syukur itu bermacam-macam. Salah satunya syukur atas rezeki dari Allah. Bagaimana cara kita mewujudkan syukur atas rezeki itu? Yaitu dengan mencukupi kebutuhan makanan dengan memilih dan mengkonsumsi makanan halal. Begitu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Agar kita terbiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sebagai implementasi pemahaman Quran Surat An-Nahl ayat 114. Yang ketiga, memahami ketentuan makanan dan minuman halal. Yang keempat, nanti mendemonstrasikan hafalan dan bacaan Quran Surat An-Nahl ayat 114. Nah, untuk sekarang kalian simak materi yang Ibu berikan ya. Ibu bagi lewat screen share. Bagaimana? Coba dibaca dalilnya surat An-Nahl ayat 114. Putri? Alhamdulillah, terima kasih. Nah, jadi anak-anak ya, coba dibaca dalilnya surat An-Nahl ayat 114. Ayo Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Fakoku. Ayo yang benar. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk Putri latihan terus di rumah ya. Jadi biar lancar, meskipun belajarnya bukan sama ibu di rumah, tetap harus latihan dan rajin mengaji gitu ya. Jadi anak-anak, makanan halal itu adalah makanan yang boleh dikonsumsi umat Islam sesuai dengan syariat Islam, yaitu halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Halal dari jenisnya, halal dari cara memperolehnya, dan halal cara mengolahnya. Sedangkan thayyiban artinya baik untuk kesehatan jasmani dan rohani. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya, Bu, saya mau bertanya. Oh ya. Yuk, mangga. Bagaimana jika kita terjebak di suatu daerah yang tidak ada makanan yang diolah halal gitu, di situ cuma ada hewan buas dan tanaman beracun. Apa boleh kita memburu hewan buas untuk bertahan hidup? Karena apabila kita memakan makanan beracun, pasti kita akan keracunan. Gimana itu, Bu? Ya, terima kasih, Dona. Ya. Itu nanti sebenarnya mah secara hukum itu mah
haram ya, tidak boleh makan makanan beracun atau binatang buas. Tapi itu adalah keadaan darurat, jadi diperbolehkan. Asal kalau sudah menemukan makanan yang halal, tidak boleh lagi mengkonsumsi makanan yang haram. Ya, bagus. Nah, dan yang dimaksud dengan halal dalam cara memperolehnya itu, yaitu makanan itu harus berasal dari rezeki yang halal. Tidak boleh misalnya berasal dari mencuri, atau dari berjudi, atau dari riba. Bahkan, mangga hasil mencuri dari tetangga juga bukan makanan yang halal. Sudah paham? Paham, Bu. Kalau sudah, silahkan nanti di rumah kalian baca lagi. Kemudian kalian tulis hal yang menjadi hal-hal pokoknya. Ya. Nah, kemudian sekarang tugasnya adalah kalian menuliskan contoh-contoh makanan halal. Ya, makanan dan minuman halal contoh-contohnya. Nah, kemudian sekarang yang kedua, makanan haram, yaitu makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Ya, karena apa? Karena tidak sesuai syariat Islam dan biasanya mengandung mudorot. Apa saja yang termasuk makanan haram teh? Banyak. Apalagi kalau kalian pergi ke Bali. Di sana kalian masuk warung. Banyak menyediakan menu makanan babi guling. Atau kalau di Jawa banyak itu namanya teh sate jamu. Apa itu sate jamu? Sate dari daging anjing. Nah, meskipun maksudnya itu untuk obat, tapi kalau masih banyak obat yang halal, kenapa harus yang haram? Atau lagi minum empedu ular, atau lagi makan daging ular. Nah, itu adalah contoh makanan yang haram. Kalau minuman yang haram, contohnya apa? Nah, contohnya teh makanan beralkohol, minuman beralkohol, atau oplosan. Itu termasuk makanan minuman yang haram. Nah, ada lagi? Jadi kita itu harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik untuk kepentingan kita juga, untuk manfaat bagi tubuh kita juga. Ya, apa manfaatnya kalau kita makan makanan yang halal teh? Hiji, badan menjadi sehat. Yang kedua, mudah menerima nasihat. Yang ketiga, mudah menerima ilmu Allah. Dan yang keempat, hidup menjadi tenang. Berbeda dengan kalau kita memakan atau minum minuman yang haram. Apa itu mudaratnya? Satu, terkena penyakit. Yang kedua, mengakibatkan terhalangnya doa maksud ibu. Kemudian yang ketiga, tidak mudah menerima nasihat yang baik. Keempat, tidak mudah menerima ilmu Allah. Dan yang kelima yaitu sudah tentu nanti di akhirat akan mendapat siksa. Nah, gitu ya. Sudah? Nah, kalau begitu nanti jadi sebagai manusia, sebagai umat Islam, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi makanan dan minuman yang haram untuk kebaikan kita juga. Nah, kemudian untuk tugas di rumah itu kalian tulis nanti ya. 1. Mencari contoh makanan dan minuman halal. Kemudian mencari contoh makanan dan minuman haram. Kemudian mencari contoh
bukan mencari contoh. Yang ketiga, menjelaskan syarat halalnya makanan dan minuman, dan yang terakhir adalah mempersiapkan hafalan, ya, hafalan surat An-Nahl ayat 14, ya. Nanti jawabannya bisa dikirim lewat WA grup, tapi japri saja ke ibu, ya. Nah, begitu. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Ya, bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau begitu, ibu cukupkan sekian. Selamat kalian melanjutkan aktivitasnya kembali. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan ibu tunggu hasilnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.